Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, dalam mata kuliah Kimia Analisis dengan materi pembelajaran tentang kesalahan pengukuran dan perlakuan data hasil analisis. Silahkan disimak baik-baik video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kesalahan pengukuran dalam analisis kimia. Kesalahan dalam pengukuran pada saat analisis kimia dapat digolongkan dalam 3 golongan. Yang pertama, kesalahan pasti atau determinate error, atau disebut juga dengan kesalahan sistematik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh simpangan tetap dari setiap kali hasil pengukuran dilakukan, atau kesalahan yang dapat diprediksi oleh orang yang benar-benar memahami berbagai aspek pengukuran. Misalnya, kesalahan yang berasal dari kesalahan kalibrasi, lalu kesalahan dalam pemilihan metode analisa, lalu kesalahan dalam pemilihan indikator dalam analisis titrasi atau pemakaian buret yang kotor. Lalu kesalahan dalam pembacaan pemakaian labu ukur kelas A lebih kecil dari labu ukur kelas B dan pereaksi yang digunakan. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan acak atau random error, yaitu kesalahan yang timbul karena tidak dapat ditentukan. Sebagai contoh, yaitu keterbatasan daya pengamatan seseorang dalam membaca buret 50 mili, yaitu hanya sampai 0,02 mili. Contoh lainnya, keterbatasan membaca neraca analitis sampai 0,00001 gram. Sumber kesalahan lainnya yaitu lingkungan laboratorium. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan terkait dengan perolehan hasil penentuan kuantitas suatu analit. Kesalahan ini dibagi menjadi 2 yaitu galat mutlak dan galat relatif. Selanjutnya, video ini akan membahas mengenai kesalahan pasti atau determinate error atau disebut juga systematic error yang meliputi galat metode analisis, lalu galat operasional, dan galat instrumen. Galat metode analisis. Pengertian galat sendiri merupakan selisih nilai pengamatan dan nilai sebenarnya pada setiap analisis kimia. Galat metode analisis ini merupakan galat yang paling sering terjadi dalam analisis kimia. Galat ini disebabkan oleh keberadaan zat atau matrik lain yang mempengaruhi hasil pengukuran analit. Contohnya, pada penentuan aluminium secara gravimetri menggunakan pengendap amonia, apabila di dalam sampel juga terdapat ion besi, maka ion besi tersebut akan ikut mengendap sehingga hasil pengukuran menjadi lebih besar. Sebaliknya, pada saat penentuan ion klorida menggunakan metode Volhard, apabila di dalam sampel terdapat ion besi, Fe3+, maka titik akhir terdeteksi lebih awal. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran menjadi lebih rendah.
Kesalahan metode lainnya yaitu endapan yang terjadi belum sempurna dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, galat operasional. Galat ini disebabkan terbatasnya kemampuan seorang analis dalam melakukan analisis kimia. Contohnya, seorang analis kimia mengambil sejumlah volume tertentu larutan sampel yang akan dianalisis dengan menggunakan pipet ukur. Namun, analis kimia tersebut membiarkan masih ada gelembung udara dalam buret, ataupun meniup cairan yang terdapat pada ujung pipet ukur, ataupun menimbang zat higroskopis pada cawan dengan menggunakan timbangan teknis, atau bisa juga salah dalam mengoperasikan instrumen. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengukuran dengan menggunakan instrumen, sebaiknya Anda meminta bantuan operator. Selanjutnya, galat instrumen. Galat ini terjadi karena ketidakmampuan instrumen atau alat ukur untuk beroperasi sesuai dengan standar yang diperlukan. Misalnya dalam penggunaan timbangan analitis yang belum dikalibrasi, sehingga hasil pengukuran menyimpang dari nilai sebenarnya. Oleh karena itu, setiap instrumen harus dilakukan kalibrasi dan optimasi sebelum digunakan untuk proses analisis kimia. Selanjutnya, ini merupakan golongan kesalahan yang ketiga, yaitu galat mutlak dan galat relatif. Galat ini ditentukan dengan menghitung selisih antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya. Jangan lupa, Anda harus memperhatikan tanda positif atau negatif dan harus menggunakan satuan yang sama. Contohnya, massa zat dalam sampel yaitu 2,72 gram. Setelah sampel zat tersebut dianalisis, ternyata massa yang terukur yaitu 2,62 gram. Jadi, galat mutlaknya yaitu 2,62 dikurangi 2,72. Hasilnya minus 0,01 gram. Apabila nilai yang terukur merupakan rata dari beberapa hasil pengukuran, maka disebut galat rata-rata. Adapun galat relatif yaitu persentase kesalahan mutlak atau kesalahan rata-rata terhadap nilai sebenarnya. Jadi, galat relatif pada contoh soal ini yaitu minus 0,01 dibagi 2,72 dikali 100%, hasilnya minus 0,037%. Galat mutlak dan galat relatif dapat bernilai negatif ketika hasil pengukuran lebih kecil daripada hasil perhitungan atau hasil teoritis atau hasil sesungguhnya. Rumus yang digunakan untuk menentukan galat mutlak dan galat relatif yaitu galat mutlak diperoleh dari nilai hasil pengukuran dikurangi nilai hasil sesungguhnya. Sedangkan galat relatif yaitu galat mutlak dibagi nilai sesungguhnya dikali 100%. Apabila galat yang terjadi dalam serangkaian percobaan diakumulasi, maka menimbulkan perambatan galat. Dengan demikian, perambatan galat adalah kesalahan kumulatif akibat dari kesalahan-kesalahan yang muncul dari serangkaian percobaan.
Perambatan galat dapat ditentukan berdasarkan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pangkat maupun logaritma. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam analisis kimia sebenarnya dapat diminimalisir. Beberapa upaya minimalisir kesalahan. Yang pertama, untuk kesalahan pasti atau determinan error, yaitu dilakukan kalibrasi atau penetapan belangko atau penetapan kontrol pembanding, atau bisa juga penetapan ulangan dan penetapan berbagai metode analisis. Sedangkan untuk kesalahan tidak pasti atau random error, yaitu dengan meminimalkan kesalahan-kesalahan pasti atau determinan error. Sekian video pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tentang perlakuan data hasil analisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.